pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi erupsi, semburkan pijaran api. Polisi menangkap pelaku mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu, seorang pengedar di Darmasraya ditangkap polisi. Gunung Merapi erupsi pada Rabu malam. Gunung aktif itu meletus dan menyemburkan api pijar yang mengejutkan warga sekitar. Ketinggian kolom abu pada erupsi kali ini mencapai 700 meter dari puncak. Dari rekaman seismograf, pos pengamat Gunung Merapi, erupsi terjadi pukul 8 malam lewat dengan durasi 1 menit 52 detik. Wali Nagari Bukit Batabuh menyampaikan bahwa erupsi Gunung Merapi tersebut mengagetkan warga sekitar. Karena saat erupsi terdengar suara dentuman keras dan terlihat pijaran api dari puncak gunung. Semalam terjadi erupsi Gunung Merapi yang sudah lama tidak erupsi. Ini cukup mengagetkan masyarakat sehingga masyarakat berlarian keluar rumah melihat secara langsung aktivitas Gunung Merapi ini. Dan ada yang melihat pijar api karena rumah mereka bergetar cukup kuat malam itu. Dan juga kami sebagai pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat Nagari Bukit Batabuh dan sekitarnya agar tetap waspada dan hati-hati. Dari data yang ada di pos pengamat gunung api di belakang Balok, selama bulan Juni terjadi 3 kali letusan dan 9 kali embusan dengan ketinggian kolom abu 250 meter hingga 700 meter. Petugas mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku, terutama tidak melakukan aktivitas pada radius 3 km. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Setelah mencari selama 2 hari, tim SAR dari kantor SAR Mentawai berhasil menemukan korban perahu terbalik di perairan Dusun Pukarayat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai. Gopi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tepi pantai. Lokasi penemuannya hanya berjarak sekitar 4,6 km dari lokasi perahu terbalik. Sebelumnya, pada hari Selasa, perahu cepat milik sebuah perusahaan swasta membawa 5 orang penumpang dan barang muatan besi. Diduga perahu cepat itu kelebihan muatan. Sesampai di perairan laut, di Dusun Pukarayat, perahu diterjang ombak dan terbalik. 4 penumpangnya berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 1 orang lainnya hilang dan ditemukan meninggal dunia. Kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai bersama tim SAR gabungan hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2025 berhasil menemukan korban pada posisi 2,5 nautical mile arah timur dari lokasi kejadian. Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dibawa ke Pelabuhan Tropejat dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Mentawai untuk divisum. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Safatul Ulum melaporkan dari Mentawai. Tim gabungan dari Samsat Padang, Ditlantas Polda Sumbar, serta Jasara Harja menggelar razia kendaraan yang menunggak pajak di Jalan Raya Padang Indarung pada Kamis pagi. Dalam kegiatan itu, 1 unit mobil plat merah terbukti belum membayar pajak.
Selain memeriksa pajak, petugas juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Jika pajak kendaraan mati, maka STNK akan dibawa oleh petugas Samsat. Namun, pada saat razia, pengendara tidak memiliki SIM atau adanya pelanggaran kasat mata lainnya. Maka petugas lalu lintas akan memberikan surat tanda pelanggaran. Kasih Penagihan Samsat Padang mengatakan, razia ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan bermotor. Razia ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak sekaligus upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, razia sekaligus juga bertujuan untuk penerapan tertib berlalu lintas bagi para pengendara dan demi keselamatan mereka dan masyarakat umum. Untuk kegiatan razia, kita menyasar semua jenis kendaraan, baik itu plat putih atau plat hitam maupun plat merah. Selanjutnya, kegiatan razia kita laksanakan sejak bulan Mei sampai dengan Desember nantinya. Kita melibatkan yang pertama dari Ditlantas Polda Sumbar, yang kedua dari Satlantas Polresta Padang. Razia akan terus dilakukan secara berkesinambungan hingga bulan Desember mendatang. Diharapkan dengan kegiatan ini, pemilik kendaraan lebih sadar untuk membayar pajak, guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Robiha melaporkan dari Padang. Prihatin dengan kondisi infrastruktur di kampung halamannya, para perantau dari Nagari Padang Toboh, Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman, Badonce, yakni mengumpulkan uang untuk membantu kampung halamannya. Kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi banyak yang rusak dan tak kunjung diperbaiki pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal itulah yang menggerakkan hati para perantau yang sukses di negeri orang untuk membantu kampung halamannya. Uang yang berhasil mereka kumpulkan sebanyak 130 juta rupiah diserahkan oleh perwakilan perantau kepada Wali Nagari Padang Toboh yang akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur. Infrastruktur dari kampung Padang Toboh ini sangat memperhatikan. Banyak jalan yang rusak, jalan kecil-kecil belum diaspal. Jadi kedepannya insya Allah kalau bisa untuk berkenan nanti orang perantau mungkin bisa membantu banyak sedikitnya. Harapan kami dari pemerintah tentu yang akan datang tentu lebih dipentingkan, diutamakan supaya apa kekurangan-kekurangan yang selama ini yang masih belum terlaksana diminta pada disupport oleh perantau-perantau kami untuk masa-masa yang akan datang. Wakil Bupati Padang Pariaman menyebut keterbatasan anggaran APBD Padang Pariaman membuat mereka kesulitan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak yang jumlahnya sangat banyak. Memang APBD kita terbatas, apalagi tanpa dengan efisiensi. Tentu perantau kita berharap bisa membantu pembangunan di daerah, tentu dengan caranya masing-masing. Mungkin ada yang bisa Badonce tadi membangun daerahnya, membangun nagarinya. Mungkin ada dengan cara lain mengembangkan pikirannya, kita siap terbuka. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mengambil peran dalam perbaikan infrastruktur dengan cara menganggarkan dana perbaikan dan perawatan setiap tahun. Masalah kekurangan dana dialami oleh hampir semua daerah di Indonesia. Namun, kepiawaian kepala daerahnya bisa menutupi kekurangan itu dengan memberdayakan semua potensi yang ada di daerahnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.